Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ayyuhal ulamaul fadil rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir membacakan seruan ulama pada Istimewa Ulama Aswaja Nusantara hari Sabtu 12 Ramadan 1442 Hijriah dengan tema Ramadan Momentum Perjuangan Menuju Perubahan Hakiki ke arah Islam, tinggalkan demokrasi, sekularisme, kapitalisme, dan komunisme. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil di surat Al-Baqarah ayat 185. Di bulan Ramadan yang mulia, penuh berkah, penuh rahmat dan ampunan dari Allah SWT ini, kita hamba-hambanya yang beriman, siang dan malam beribadah, taqarrub, bermunajat, serta bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan akan pahala dan ridhonya. Kita selalu berdoa kepadanya agar Allah selalu mengkaruniakan hidayah dan taufiknya kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Memuliakan kita kaum muslimin dengan pertolongannya, pertolongan yang hakiki yang akan menjadikan umat Sayyidina Muhammad SAW sebagai umat yang mulia, pemimpin dunia. Sayangnya di bulan suci yang mulia ini, umat Islam di seluruh dunia masih diatur dengan peraturan dan perundang-undangan yang membolehkan riba, membolehkan khomer dan perbuatan-perbuatan mungkar lainnya. Para penguasa negeri kaum muslimin terus menjadi pelayan kafir penjajah atas nama investasi. Mereka terus-menerus melarang dan menghalangi ikhtiar kaum muslimin untuk memahami Islam yang sahih dan menerapkannya secara kafah. Para penguasa tersebut telah menuruti agenda penjajah, antara lain dengan melakukan religious building atau building moderate Muslim network yang pro barat penjajah melalui Rand Corporation maupun Smith Foundation. Keduanya berafiliasi Zionisme internasional. Para penguasa negeri-negeri Islam telah mengambil syariat selain syariat Allah, menerapkan hukum selain hukum Allah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. Mereka membuat undang-undang tersebut dan mengadopsinya serta melindungi, padahal hal tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya Sayyidina Muhammad SAW. Mereka juga beranggapan bahwa semua bentuk ikhtiar kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran Islam yang sahih sebagaimana salafus soleh dari umat ini radhiyallahu anhum ajmain adalah sebuah ancaman atau sebagai ancaman terhadap peradaban barat kontemporer dan bisa mengantarkan kepada clash of civilization atau benturan peradaban. Alhasil, arah dakwah dan perjuangan kaum muslimin saat ini harus jelas dan tegas, yakni untuk menerapkan Islam secara kafah baik dalam kehidupan yang sifatnya pribadi, bermasyarakat maupun bernegara. Para ulama sebagai uyunul ummah wa min akhyaril ummah sudah selayaknya berada di garda terdepan dalam dakwah dan perjuangan ini. Secara syar'i, para ulama mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bukan hanya untuk menjaga bangsa dan kaum muslimin dari kerusakan dan kehancuran, tetapi juga bau-membau, suka dan duka bersama dalam dakwah dan perjuangan yang mulia ini. Dakwah dan perjuangan untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Dakwah dan perjuangan ini bukan saja merupakan bentuk kecintaan serta tanggung jawab para ulama atas negeri mereka, tapi sekaligus merupakan solusi atas krisis multidimensi yang dihadapi oleh negeri kita saat ini, bahkan dihadapi oleh dunia. Problem multidimensional yang kapitalis, demokrasi, dan komunis tidak berdaya, bahkan gagal total untuk menyelesaikannya. Saat ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk meninggalkan ideologi gagal kapitalisme, demokrasi, dan ideologi brutal komunisme. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quranul Karim,
bulan yang tepat sebagai momentum untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Islam, kembali kepada syariat Islam. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk dan penjelas dari petunjuk pelaksanaan kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Maka dengan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mempertimbangkan bahwa satu, Ramadan bulan turunnya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk tersebut sekaligus pembeda antara hak dan batil. Dua, dakwah adalah kewajiban setiap muslim, wabil khusus kewajiban para ulama. Tiga, kewajiban ulama untuk amar ma'ruf nahi mungkar, peduli atau ihtimam terhadap urusan agama dan umat, serta memberikan nasihat kepada penguasa. Empat, ulama adalah ahli ilmu agama yang amal perbuatannya harus sejalan dengan ilmunya. Lima, ulama sebagai warasatul anbiya adalah orang yang memiliki kecermatan, kecerdasan, serta pandangan jauh ke depan. Enam, sifat dan karakter para ulama adalah sabar, lemah lembut, lapang dada, dan bijak dalam dakwah dan dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat. Al-Alamah Asy-Syaikh As-Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau berkata, walasa annal alima kullama ittasa'a fikruhu wa ilmuhu ittasa'a qalbuhu wa sadruhu. Maka tidak diragukan lagi ketika seorang alim semakin luas pemikirannya dan ilmunya, maka semakin luas pula hati dan dadanya. Kami para ulama yang hadir dalam istimewa ulama aswajan Nusantara menyatakan sikap. Satu, wajib penguasa negeri-negeri Islam untuk segera meninggalkan syariat selain syariat Allah, serta menerapkan hukum selain yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghalalkan apa yang jelas diharamkan Allah. Dua, wajib hukumnya bagi seluruh kaum muslimin untuk terus-menerus berikhtiar untuk menerapkan syariat Islam secara kafah, menerapkan syariat Islam di seluruh aspek kehidupan, baik pribadi, bermasyarakat maupun bernegara. Tiga, menolak berbagai kebijakan dan pembuatan undang-undang yang melayani serta menjamin kepentingan kafir penjajah di negeri kita tercinta dengan mengatasnamakan investasi. Empat, menolak semua tindakan atas kebijakan yang melarang untuk memahami, mendakwahkan, dan ikhtiar untuk terapkan Islam secara kafah. Lima, menyampaikan nasihat kepada pemerintah dan kaum muslimin di negeri kita tercinta. Poin A, agar pemerintah menghentikan kebijakan dan tindakan menuruti penjajah dengan melakukan religious building atau building moderate Muslim network yang pro kafir penjajah, serta menuruti agenda mereka agar kita beragama Islam yang ramah kepada mereka dan sesuai dengan keinginan mereka. Poin B, saatnya pemerintah mengakomodasi semua ikhtiar dakwah Islam kafah yang dilakukan oleh sebagian elemen bangsa ini, dakwah yang mengajak seluruh elemen bangsa yang mayoritas umat Islam ini untuk menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sekaligus solusi problematika multidimensional yang dihadapi oleh bangsa lain. Poin C, meninggalkan sistem demokrasi yang telah melahirkan rezim sekuler radikal, pemimpin dan undang-undang zalim yang tidak akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Poin 6, khilafah adalah sistem ajaran Islam. Khilafah adalah ajaran Islam, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama muktabar sepakat akan wajibnya. 7, menyeru kepada seluruh kaum muslimin, utamanya para ulama, untuk terus-menerus berdakwah di jalan Allah, mengajak kepada kebaikan demi tegaknya syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan di bawah naungan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Wa ma nasru illa min indalli azza wa jalla wa biladak wal daya wa ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Kami atas nama para ulama yang hadir pada Istimewa Ulama Aswaja se-Nusantara 12 Ramadan 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.